Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Hesti, tapi kali ini kita tidak akan membahas materi yang ada di buku tema, melainkan Bu Hesti akan membahas latihan soal muatan pembelajaran matematika di tema 1 subtema 3, yaitu soal mengenai penjumlahan berulang dan perkalian. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Hasil dari 4 kali 10 dengan cara penjumlahan berulang adalah A itu ada 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40. Artinya kita menghitung dulu ada berapa 10-nya? 1, 2, 3, 4. Kemudian itu kali isinya berapa? Isinya adalah 10. Nah, untuk jawaban B itu kita akan menghitung dulu tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 tempat yang isinya adalah 4. Maka menjadi 10 kali 4. Sementara jawaban C itu adalah sifat pertukaran. Sehingga dari pembahasan ini mana yang tepat? A, B, atau C? Ya, jawabannya adalah A. Bagus. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada penjumlahan 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 dan ditambah 12 sama dengan 84. Bila ditulis dalam bentuk perkalian menjadi, ingat nggak ya? Yang lebih dulu kita tuliskan di dalam perkalian adalah tempatnya. Nah, 12 ini ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian isinya ada berapa? Isinya adalah 12, sehingga jawabannya adalah ya yang B ya. Jawabannya adalah yang B, 7 dikali 12. Jadi yang ditulis adalah jumlah tempatnya. Ada 7, isinya ada 12. Mari kita ke nomor berikutnya. Ketika anak-anak menjumpai soal cerita seperti ini, agar anak-anak tidak kesulitan dalam menjawab, anak-anak boleh menggambarkannya di kertas coretan atau di bukumu. Mari kita mulai ya. Ibu membeli jeruk sebanyak 3 keranjang. Masing-masing keranjang berisi 120 buah. Berapakah jeruk ibu semua? Nah, seperti Bu Esi katakan, coba digambar. Kita menggambar apa dulu? Menggambar keranjang. Oke, ada berapa keranjangnya? Ada 3 keranjang. Dan setiap keranjang berisi 120 buah. Bila ditanya jumlahnya, maka kita harus menjumlahkan. Nah, apakah yang A? Jawaban A itu 3 kali 120 ataukah B? 3 ditambah 120 ataukah yang C? 120 dikurang 3. Yang mana? Ya, 120 ditambah 120 ditambah 120 bila dituliskan adalah 3 kali 120. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat soal berikut ini.
Perkalian di bawah ini sama dengan, nah kalian lihat di situ ada 4 kali 200, 4 kali 30, dan 4 kali 4. Maka bila dituliskan dalam bentuk perkalian seperti apa? Ingat, perkalian ini dimulai dengan angka 4 atau bilangan 4. Maka 4 harus dituliskan lebih dahulu karena 4 itu merupakan tempatnya, ya. Maka kalau kita buat lebih rinci akan seperti ini. 4 dikali 200, 4 dikali 30, dan 4 dikali 4 itu akan ditulis seperti ini. Maka hasilnya adalah 4 kali 234. Jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana hasil dari 6 dikali 132? Mari kita susun. Disusun 132 di atas. Mengapa? Karena 132 nilainya lebih banyak dibanding 6. Lalu 6 diletakkan di bawah 2 atau di tempat satuan. Mari kita lakukan perkaliannya. Masih ingat caranya? Yang pertama adalah 6 kali 2. 6 dikali 2 akan menghasilkan 12. Tapi ingat, 12 itu satunya adalah 1 puluhan. Tidak boleh ditempatkan di satuan, maka tempatkan dia di puluhan. Ya. Lalu berikutnya adalah kita mengalihkan 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? Ya, 18. Tambahkan dengan 1 puluhan yang kita beri tadi, yang kita simpan, menjadi 19. Maka kita tulis 19. Nah, tapi ingat, 19 itu satunya adalah 1 ratusan. Maka letakkan dia di tempat ratusan. Kemudian kita kalikan 6 kali 1 sama dengan 6 tambahkan 1 ratusan tadi menjadi 7. Sehingga hasilnya adalah 792. Jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya. Ini soal cerita lagi. Peternak ikan menghasilkan 4 ember ikan lele. Ya. Bila setiap ember jumlahnya 58 ekor ikan lele, berapakah jumlah ikan lele semua? Maka ini juga perkaliannya menjadi 4 kali 58. Bila diselesaikan dengan bersusun, maka tulis dulu 58-nya, lalu letakkan 4 di bawah 8, kemudian kita kalikan. Ya, 4 dikali 8 sama dengan 32. 3 itu tempatnya di puluhan, maka letakkan dia di puluhan. Lalu kita kalikan, 4 dikali 5 sama dengan 20. Tambahkan 3 menjadi 23. Sehingga hasilnya adalah 232. Maka jawabannya adalah B. Soal berikutnya adalah sifat pertukaran pada bilangan. Ingat, pertukaran itu kita hanya membalik tempatnya atau menukar tempatnya. Sehingga bila ada 7 dikali 521, kita balik saja sehingga menjadi 521 dikali 7. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Berikutnya
Nah, ini juga sifat pertukaran. Tetapi ada bagian yang Bu Hesti kosongkan. Apabila dia hanya bertukar tempat, pasti anak-anak akan tahu jawabannya. 5 dikali berapa sama dengan 145 kali 5. Kira-kira kalau ditukar tempatnya, yang kosong itu harus diisi berapa? Ya, harus diisi dengan bilangan yang sama dengan di sebelahnya. 5 sudah ada, yang belum ada adalah 145. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita bertemu soal yang lain. Soal ini dibantu dengan gambar sehingga lebih memudahkan anak-anak. Bentuk perkalian untuk gambar di bawah adalah di sana ada gambar 5 keranjang telur yang setiap keranjang berisi 10. Maka bentuk perkaliannya anak-anak harus ingat apa dulu yang dituliskan? Ya, jumlah tempatnya. Jumlah tempatnya ada berapa? Ada 5, yaitu 5 keranjang. Di setiap keranjang ada 10. Maka 5 dikali 10, karena 10 adalah isi dari tiap keranjang. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 5 kali 10, yaitu jawabannya C. Oke ya. Dan ini adalah soal yang terakhir. 220 dikali 4, bila diselesaikan dengan cara diuraikan adalah, jadi yang diuraikan yang mana? Yang nilainya lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana penguraiannya? Karena 220 itu ada di depan, maka dia harus diuraikan di depan juga. Ya. Berarti 200 dikali 4 ditambah 20 dikali 4 ditambah 0 satuan dikali 4. Ingat ya, 2 yang pertama adalah 200-an, 2 yang kedua adalah 20-an, dan 0 yang di belakang adalah 0 satuan. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A, ya. Mengapa bukan B? Karena di B itu 4-nya letaknya di depan, padahal soal di atas itu menunjukkan 4-nya ada di belakang. Sehingga bukan jawaban. Kalau C gimana? Yang C ini sifat pertukaran, jadi juga salah. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke anak-anak, sekarang anak-anak sudah paham? Mudah-mudahan anak-anak akan lebih mudah mengerjakan soal yang serupa. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi.